Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid hudam fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita semua nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman Islam, dan nikmat yang paling besar, nikmat bisa kita melaksanakan ibadah Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah, di hari yang ke-20. Alhamdulillah juga pada hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan 2 Mei 2021. Selamat Hari Pendidikan untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umatnya dari alam biadab menuju alam yang beradab. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, izinkanlah ulun untuk menyampaikan ceramah Ramadan yang insyaallah temanya adalah pendidikan dalam bulan suci Ramadan. Tidak diragukan lagi bahwa puasa memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Baik dilihat dari aspek kesehatan, spiritual, maupun aspek sosial. Karena puasa Ramadan setidaknya mendidik kita untuk beberapa hal. Yang pertama, mendidik kita untuk ikhlas. Yang kedua, mendidik kita untuk jujur. Yang ketiga, mendidik kita untuk berdisiplin. Dan yang keempat, mendidik kita untuk menjadi orang yang dermawan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak, Ibu, Ananda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Yang artinya, setiap amalan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Ia adalah milikku dan akulah yang langsung akan mengganjarnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang membedakan ibadah puasa dengan ibadah lainnya sehingga mendapatkan keistimewaan? Dikatakan ibadah tersebut adalah milik Allah. Selain karena kemuliaannya dan kecintaan Allah padanya, juga dikarenakan keikhlasan seorang hamba yang begitu kentara dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebab puasa merupakan rahasia antara seorang hamba Allah dengan Rabb-Nya. Dalam kesendirian, atau kita semua tetap berpuasa walaupun tidak dilihat oleh manusia yang lain. Jika seorang hamba telah ikhlas atau kita sudah ikhlas dalam puasanya, maka buahnya dia akan terlatih untuk selalu ikhlas dalam setiap amal ibadahnya, termasuk ketika kita, ketika siapapun menjalankan tugas-tugasnya.
Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda hadirin yang berbahagia. Inilah bedanya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam menjalankan tugasnya. Orang yang tidak beriman ketika menjalankan tugas hanya kepentingan duniawi yang ia harapkan dari pekerjaannya. Sehingga buah rasa lelah dia dalam menjalankan tugasnya hanyalah gaji, hanyalah uang, hanyalah duit yang diperolehnya setiap bulannya. Namun, Bapak Ibu, orang yang beriman, selain dia mengharapkan gaji, ia juga merindukan ganjaran berupa pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Karena setiap langkah yang ia ayunkan, setiap langkah yang ia jalankan dalam perjalanan tugas, ia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala. Tidak ada. Kalau orang Banjar bilang, kadada niat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok individu inilah yang diperlukan, yang dibutuhkan di negeri kita, di masyarakat kita, di sekolah kita, di lembaga kita. Mulai dari presiden, ya, anggota DPR misalnya, menteri, gubernur, bupati, hingga aparatur negara yang paling rendah sekalipun, termasuk kita sebagai guru, ustadz ustazah, dan anak-anak kami. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa mendidik kita menjadi manusia yang jujur. Puasa sejatinya mendidik manusia agar menjadi orang yang jujur. Meskipun tidak ada yang tahu, seseorang yang berpuasa tetap tidak makan, tidak minum, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di tempat yang tidak ada orang yang melihat. Karena seorang berpuasa merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasi dirinya, mengawasi kita semua. Dalam Al-Quran surah Al-Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat segala amal baik. Sikap jujur ketika kita berpuasa sejatinya juga dilakukan setelah kita puasa. Baik jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain. Jujur dalam menjalankan amanah, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Jujur dalam berniaga, tidak mengurangi timbangan dan takaran. Jujur dalam mengolah kekayaan alam untuk kemaslahatan bersama, bukan memperkaya diri. Termasuk jujur kepada guru, jujur kepada orang tua, dan jujur kepada diri sendiri. Saat ini terus terang, kejujuran masih merupakan barang yang sangat langka. Kecurangan dan penipuan sudah semakin banyak terjadi dalam kehidupan kita. Sangat jarang kita temukan orang jujur lagi dipercaya dalam menunaikan amanah, serta yang jauh dari sifat curang dan penipu. Kalau boleh kita berandai-andai, andai saja hasil bumi kita tidak dikorupsi dan dikelola dengan bijaksana untuk kepentingan seluruh umat, kepentingan seluruh rakyat, niscaya bangsa kita sudah menjadi bangsa yang sejahtera. Dan ini saya pribadi, ulun pribadi, sangat berharap dan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ke depan di antara anak-anak kami menjadi orang-orang yang jujur yang akan memimpin negara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah,
Bapak, Ibu, Ananda hadirin yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, puasa mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Sebagaimana ibadah lain dalam Islam, salah satu contoh, sholat, zakat, dan haji. Puasa juga memiliki batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dalam agama. Tidak boleh mundur, tidak boleh maju. Waktu puasa dimulai dengan terbitnya fajar dan ditutup dengan terbenamnya matahari. Andaikan ada orang misalnya ingin merubah batasan waktu, walaupun dengan niat supaya amalnya lebih banyak, jelas tidak dibenarkan oleh agama kita. Jika kita cermati, hal itu mendidik kita untuk senantiasa tepat waktu dalam setiap perkara, termasuk perkara duniawi. Di antaranya dalam menjalankan tugas, sehingga baik ada komandan maupun tidak, dilihat pimpinan atau tidak, jika telah saatnya masuk kerja, ia akan tepat waktu. Bukan seperti tindakan sebagian orang yang ketika masuk kerja tergantung dengan ada atau tidaknya atasan. Termasuk mohon maaf anak-anak kami semua. Pengerjaan tugas dikerjakan. Disiplin. Ya, ada nggak ada perintah, tetap dikerjakan. Bulan Ramadan, bulan melatih diri untuk disiplin waktu. Dalam 30 hari, kita dilatih disiplin sebagai tentara atau kayak tentara itu nah. Waktu bangun kita bangun. Waktu makan kita makan. Waktu sholat kita sholat. Waktu berbuka kita berbuka. Waktu terawih kita terawih. Iktikaf baca Al-Quran kita lakukan sesuai dengan waktunya. Bukankah itu disiplin waktu namanya? Itu kalau ngarannya disiplin waktu, jar orang Banjar. Kita dilatih dengan sangat disiplin. Selain itu, bulan Ramadan, bulan yang menunjukkan pada manusia untuk seimbang dalam hidup. Di bulan Ramadan, kita bersemangat untuk menambah amal-amal ibadah dan amal-amal sunnah. Artinya, kita menahan diri atas satu pekerjaan yang monoton dan lalai beribadah kepadanya. Orang yang lalai di atas mengingat Allah selalu asik dengan pekerjaannya sehingga waktu istirahat siang misalnya sholat dan makan sering diabaikan. Atau waktu yang seharusnya dipakai untuk beribadah kepada Allah dipakai untuk makan siang bersama orang lain, entah siapa gitu. Di bulan Ramadan kita diajarkan hidup seimbang antara pekerjaan ibadah, pekerjaan untuk kepentingan dunia dan ibadah untuk akhirat. Pemirsa ceramah Ramadan, ukhwah, Bapak, Ibu, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dermawan. Ibadah puasa mendidik kita menjadi orang yang dermawan. Bulan Ramadan mengajarkan agar peduli pada orang yang lemah. Di bulan Ramadan kita puasa, merasakan lapar dan haus, mengingatkan kita betapa sedihnya nasib orang yang tidak punya. Orang terlantar, anak yatim yang tiada orang tuanya, fakir miskin yang hidupnya di tempat yang tidak layak. Apakah kita tidak merasa prihatin? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dari hati kita yang paling dalam. Sehingga kita peduli untuk membantu saudara-saudara kita yang kelaparan. Baik karena kondisi ekonomi atau disebabkan karena bencana alam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyindir orang yang tidak peduli pada nasib orang lain yang miskin sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Juga Allah mengatakan, orang yang tidak peduli dengan nasib fakir miskin dan anak yatim sebagai orang memandang kehidupan. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhwah, Bapak Ibu Ananda, hadirin yang berbahagia, kesimpulan dari ceramah Ramadan Ukhwah pada hari ini adalah puasa mendidik kita, pertama mendidik kita menjadi orang yang jujur, kemudian menjadi orang yang disiplin, kemudian menjadi orang yang ikhlas, dan yang terakhir, puasa mendidik kita menjadi orang yang dermawan. Kita di sekolah kita alhamdulillah sudah ada lembaga amal ukhuwah, ada wadah tempat kita menyalurkan kelebihan harta-harta kita di rumah kita. Demikianlah yang bisa ulun sampaikan pada ceramah Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayahnya. Dan mari kita membaca doa kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.